Halo, selamat datang. Hai. Oke, jadi aku Lira, aku cinta banget sama fan art, chibi terutama animasi. I love it. Dan kalau biasanya aku buat tutorial itu di Instagram, kali ini aku bakalan buat tutorialnya di video YouTube. Jadi full version gitu. Karena aku ngerasa kalau yang di Instagram itu nggak efektif sepertinya ya, karena cuma 1 menit. Kalau ada yang belum tahu fan art itu seperti apa, kalau fan art chibi itu seperti ini. Oke, aku akan bikin tampilannya. Nah, seperti itu, dan kita akan mempelajari gimana sih step by step buatnya dari awal gitu ya. Untuk software yang aku pakai Medibank Paint Pro, dan untuk hardware-nya aku pakai Huion. Bacanya Huion H430p. Jadi ini. Oke. Kenapa aku rekomendasikan Medibank? Karena Medibank itu gratis dan aku bakalan kasih link downloadnya di description box di bawah. Kalian bisa download aja. Tapi kalau misalnya kalian udah ada Procreate atau Adobe Illustrator, ada Photoshop, atau kalian punya aplikasi sketching di handphone, mungkin it's okay, karena sebenarnya untuk sistem yang kita pakai ini sangat common banget untuk di aplikasi atau software ilustrasi. Seperti yang aku bilang di awal, untuk episode pertama ini adalah sketching. Jadi aku bakal ajarin dari awal banget. Jadi ini bener-bener untuk pemula banget gitu ya. Kita akan belajar di step by stepnya. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah hatam dengan dunia per digital illustration ini, video ini bukan makanan kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton, saya mah senang sekali. Oke, jadi biar kalian nggak bosan lihat videonya, aku akan bagi video ini dalam beberapa part. Jadi kalau misalnya kalian mau download juga size-nya nggak kebesaran gitu ya. Akan ada part untuk yang episode pertama, akan ada part untuk build sketchingnya dulu di awal sampai dia sudah final mau ke tahap coloring gitu ya. Nanti untuk di coloring kita akan di next video lagi gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, sebelum kita mulai, intro dulu. Dun, 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 dun. Hello. Oke, jadi ini tampilan Medibank pertamanya. Jadi kalian tinggal klik file untuk bikin lembar kerja baru, lalu pilih klik new, atau kalian bisa shortcutnya Ctrl plus N. Nah, kalau misalnya kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian tinggal isi lembar kerjanya di sini. Untuk kalau misalnya kalian mau bikin yang untuk Instagram dengan rasio 1:1 itu ukurannya 1080 kali 1080. Ini untuk pixelnya yang ini. Lalu kalau misalnya untuk yang potret 1080 kali 1350. Nah, karena aku mau buat sekalian untuk gambar intro YouTube aku yang kalian lihat tadi di awal, aku akan buat ukurannya di 1920 kali 1080 aja. Untuk background, kalian terserah mau transparan, mau putih juga nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah, diokekan aja. Oke, ini tampilan yang kita punya. Ini ukuran yang untuk aku, untuk YouTube. Nah, ini untuk brush setting. Dan ini untuk pilihan brushnya. Jadi kalian bisa otak-atik untuk brushnya tuh di sini. Ini warnanya, ini seperti ini. Ukurannya juga bisa kalian ganti kayak gini. Opacity-nya juga bisa kalian kurangi. Jadi terserah kita sih, main-main aja. Dan ini untuk warnanya. Oke. Dan ini untuk pilihan brushnya. Ada banyak macam brush untuk di Medibank. Aku biasa pakai Zen Pen itu lebih enak gitu. Untuk sparkle brush. Dan ini untuk airbrush. Oke. Kalau sudah, mari kita mulai. Jadi pertama kalian buat lingkarannya dulu seperti ini untuk rangkanya. Lalu kalian buat garis bantu untuk Oke, untuk matanya kayak gini. Kalau sudah, opacity-nya dikurangin. Dan buat new layer. Pastikan new layer itu ada di atas dari si kerangka. Oke, new layer itu di sini. Sebentar, coba aku kasih tunjuk ya. Oke, ini new layer itu di sini. Kalian tinggal klik dan nanti akan muncul seperti itu. Jangan lupa selalu ubah nama layer biar kalian nggak bingung. Oke. Oke, ini aku udah ubah namanya. Oke, di new layer, start kepalanya sedikit di luar garis menuju ke garis bawah lingkaran ini.
Lalu untuk pipinya dibuat bulat kayak gini, ikutin garis bantunya. Jadi hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Oke, cute kan? Karena kan prinsip dari chibi itu kepala harus besar ya, dan badan harus kecil. Nah, aku tambahin satu lagi ini karena aku ngerasa garis ini terlalu atas ya buat mata, jadi aku mau buat lagi agak di bawah. Nah, untuk garis yang di atas tadi kita buat alis, dan untuk alis terserah kalian mau melingkuk, tajam, kotak, boleh, terserah kita saja. Lalu lanjut ke mata. Lalu untuk mata buat garisnya. Lalu buat lingkaran. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Terlalu besar nanti kayak alien, jangan ya. Pokoknya simetris saja, unyu aja konsepnya. Ya seginilah kira-kira gitu ya. Nah, untuk mulutnya aku buat simple aja seperti ini, nggak usah ribet. Oke, nah kalau udah, sekarang oke, ini ada cacat sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ini masih sketsa kotor ya. Aduh, memang aku. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau merasa sudah sempurna, untuk mukanya lanjut kita buat rambutnya. Untuk rambut, aku mau bikin poni samping seperti ini. Oh, tidak. Aku sepertinya akan membuat telinganya dulu seperti ini. Telinga itu dari mata sampai ke pipi, terus buat huruf G gini sebagai lubang telinga. Iya. G. Oke, kalau sudah baru deh rambut. Nah, aku bikin poni samping, jadi agak meliuk gitu ya rambutnya. Oke, jangan lupa untuk rambut aku selalu bikin udel-udelnya. Jadi udel-udel itu ada di belakang, pas di belahan rambut ya. Aku senang buat rambut itu nggak terlalu lurus-lurus banget supaya ada kesan ini adalah rambut. Terserah kalian mau buat rambutnya gimana, mau gini, bisa. Tapi kalau aku mau bikin rambut diikat gitu modelnya. Oke, aku buat ininya sap-sap. Oke, aku tambahin pita biar girly sedikit, biar tambah unyu. Oke, aku bikin pita itu seperti ini ya teman-teman. Nanti kita di next video mungkin kita akan belajar sketsa-sketsa yang lain lagi. Oke, nah kalau udah, kita buat badannya. Aku ganti mulutnya dulu deh. Kayaknya mulutnya sedih banget. Aku mau bikin dia bahagia. Oke, baru. Nah sekarang ke badan. Badannya buat ukurannya segini aja kali aja. Karena prinsipnya itu adalah badan selalu lebih kecil daripada kepala. Itu adalah prinsip chibi. Udah kecil, gendut, buntel gitu ya. Unyu-unyu gitu. Oke, jadi kita buat sketsa, kita buat tangannya dulu seperti ini. Jadi aku ngebayangin ini adalah sweater. Dan kita buat agak gendut karena chibi ya. Jadi ini tangannya. Lalu ini juga tangannya. Nah, di baju sweater kan ada kayak karet-karetnya gitu ya di ujung tangan. Nah, kita buat tuh. Di ujung tangannya ada karet-karet. Lalu kita buat, gila ya, aku tiba-tiba ada ide terbaru. Aku mau ubah rambutnya itu jadi kayak model tie bow. Oke, maafkan aku teman-teman. Inilah dia. Seperti itu, inilah ilustrasi gitu. Tiba-tiba di tengah acara kita ada ide yang terbaru gitu. Jadi aku harus ganti dulu. Oke, aku buat tie bow-nya seperti ini. Nanti kita belajar tie bow juga ya, rambut yang seakan-akan diikat. Jadi sebenarnya untuk rambut yang diikat itu nggak bulat banget ya. Jadi harus ada gelombang-gelombangnya kayak gini nih. Nah, kalian kalau ngelihat rambut, kalau misalnya kalian yang wanita ngelihat rambut diikat pasti nggak batok banget kan? Ya ada memang yang batok. Tapi maksudnya kan ini untuk gambar gitu biar lebih terlihat realistis. Lalu aku gambar pitanya. Oke, seperti ini. Pita seperti gambar kupu-kupu ya. Kalian pernah nggak gambar kupu-kupu? Oke, bikin kedutan-kedutannya. Oke, lanjut ke badan. Aku mau bikin kuasnya dulu. Oke.
kuasnya ukurannya segini aja. Aku bikin brushnya. Oke. Lalu aku bikin kertasnya, karena aku akan menunjukkan bahwa aku adalah seorang ilustrator ya. Jadi aku mau bikin kertasnya, dan biasanya kan ilustrator itu atau pelukis itu pakai celemek ya. Aku pakai celemek. Aku gambar celemek di atas baju sweaternya. Ini kepanjangannya segini aja. Oke, lalu celananya aku mau bikin training pantsnya. Ingat, konsepnya adalah buntel. Jadi kakinya jangan tinggi, tapi pendek dan besar. Jadi konsepnya unyu. Lalu untuk sendalnya, karena kita tampak depan, sendal untuk tampak depan itu untuk cibi ya. Ini konsep cibi, dia kayak gini aja. Cukup kayak bulan sabit segitiga, bulan sabit setengah bulan sabit. Apa sih, setengah lingkaran. Nah, kalau sudah seperti ini terlihat sempurna, kita lihat apa yang kurang. Yang kurang adalah ini. Sebentar, aku perbaiki dulu. Kayaknya kayak kantongnya harus cantik. Oke. Kita tambah untuk kerutan-kerutan baju biar terlihat lebih realistis. Dan aku akan tambahin sedikit lagi untuk papernya biar terlihat banyak banget nih kerjaannya gitu kan. Oke, aku tambahin di sini juga. Dan aku mau tambahin satu lagi brushnya. Terserah ya, kalau misalnya teman-teman mau tambahin, ini additional. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahin, silahkan. Mau tidak dipakai juga apa-apa. Jadi boleh dicontoh untuk pertama kali. Jadi untuk teman-teman yang mau ngikut dulu, nggak apa-apa, boleh dicontoh. Nanti kalau teman-teman udah berlatih terus, jadi teman-teman punya ciri khas tersendiri gitu. Itu oke. Kalau misalnya udah terlihat sempurna seperti ini, turunkan opacity-nya, buat new layer, dan disinilah kalian benar-benar baru harus buat sketsa yang bersihnya. Jadi nggak ada yang double tarikan, double line gitu ya. Jadi harus satu line. Oke, aku selalu ubah warna. Aku selalu pakai warna coklat. Entah kenapa aku suka untuk line itu warna coklat. Oke. Kalau sudah, ikutilah sketsa yang sudah kita buat tadi di new layer-nya. Di new layer ini ya. Jangan di layer yang sama dengan sketsa kotor kita. Nanti nggak bisa dihapus. Disesuaikan, tinggal dicontoh aja. Oke, kalau kurang cocok di garisnya, ulangin lagi. Diulangin, kurang cocok, diulangin. Oke, jadi gunanya sketsa kotor tadi adalah panduan kita gitu. Tapi bukan berarti karena panduan kita ngikut banget gitu ya. Kadang juga nih ya, kalau aku ngerasa ini ternyata kayak ini nih, kayak mata nih. Aku ngerasa matanya kekecilan, aku tambahin dikit lagi nih. Jadi aku nggak persis banget untuk nyontoh sketsa kotornya tadi gitu. Jadi masih bisa improvisasi lagi di sini. Seperti itu. Oke, lanjut ke mulutnya. Sebentar, mulut. Oke. Habis itu rambut. Nih, kayak rambut nih aku merasa terlalu bulat. Aku nggak ngikutin banget. Terus ada yang aku tambahin juga rambutnya gitu. Begitu. Nah, jadi untuk sketsa kotor yang nggak penting, kayak yang ujung kepalanya ini, nggak usah digambar gitu. Nah, yang tadi pitanya kan tadi masih asal-asalan. Nah, di sini baru dipercantik. Begitu tuh. Jadi jangan serta-merta mengikuti sekali ya untuk sketsa kotornya, hanya sebagai panduan saja. Oke, kita buat rambutnya seperti ini. Oke, ini dia tie bow-nya. Oke, teman-teman bisa ikutin dulu ya. Nanti ini belajar gambar berkali-kali, mungkin 4-5 kali, baru nanti kalian pasti khatam. Oke, lanjut untuk baju.
Jangan lupa, aku ciri khasnya gini ya, jadi aku tidak ada kalau lagi menggaris itu ada yang kosong-kosong gitu. Oke, bajunya kita buat. Tuh, jadi teman-teman tinggal sebenarnya sambil bayangin sih kalau baju itu dilipat yang di mana aja ya. Kalau misalnya kita pakai baju, lipatan itu ada di mana aja ya. Nah, untuk tangan Cibi itu tangannya bulat aja kayak gini nih. Jadi enaknya Cibi itu gitu. Jadi nggak mesti detail banget. Maksudnya detail tapi nggak terlalu detail. Gimana sih? Oke. Nah, untuk celana tetap Nah, kalau udah tinggal kalian buat oke, aku tambahin kedutannya sedikit. Jadi kerutan baju juga harus konsisten ya. Kalau memang dia dari kiri ya dari kiri. Kalau misalnya mau dari kanan juga kayak gini, harus jangan terlalu bener-bener harus realistis juga lah istilahnya kayak gitu ya. Jangan tidak konsisten. Kedutan baju harus konsisten. Oke, kalau sudah tunggu aku. Oke. Inilah terkadang ya. Oke, sudah selesai. Tuh, gampang banget kan? Kalau misalnya kalian mau save, tinggal file, lalu pilih save as. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung dijadikan dalam bentuk image, kalian bisa tekan file, pilihnya export. Nanti pilih export, pastikan resolusinya itu resolusi yang sesuai dengan ukuran yang kalian pilih tadi di awal. Kalau misalnya tadi kalian di awal pilihnya 1080 kali 1080, resolusinya juga seperti itu. Kalau misalnya 1080 kali 1350, resolusinya juga seperti itu. Karena supaya jernih, supaya HD hasilnya. Nggak pecah, nggak buram. Oke, sudah selesai. Nah, silahkan berlatih ya setiap hari teman-teman. Ini biar kalian yang misalnya sebelumnya sketsa itu 5 jam bisa jadi 15 menit gitu. Gampang kan? Terima kasih sudah menonton. Gimana? Bisa ya. Jadi teman-teman silakan dilatih di rumah, praktis lebih sering. Aku juga dulu kayak gitu. Jadi dari awalnya yang 5 jam, udah 5 jam jelek lagi hasilnya. Tapi karena dilatih terus 15 menit cantik gitu ya. Jadi teman-teman bisa, selama niat sih pasti bisa gitu. Oke, semangat jadi digital illustrator. Kita akan ketemu lagi di next video, mungkin di episode kedua. Nanti aku bakalan buat tema-temanya yang menarik, jadi kalian juga benar-benar belajar. Kita coloring ya, karena kan hari ini kita nggak sampai coloring ya, karena hari ini cuma build untuk sketsanya doang. Oke, jadi sampai jumpa di next video. See you. Kalau ada yang belum tahu fan art itu seperti apa, seperti ini, aku akan